Seorang pelukis menggunakan kanvas sebagai media untuk mengekspresikan karya seninya. Seorang pematung menggunakan kayu dan batu sebagai media untuk mengekspresikan karya seninya. Seorang binaragawan sejatinya menggunakan tubuhnya sebagai media untuk mengekspresikan karya seninya. Kami bukan hanya seorang olahragawan, bukan hanya seorang pembelajar, tapi kami juga seorang seniman. Berbudaya melalui tubuh kami. Warisan budaya sehat adalah kemandirian, bukan ketergantungan. Nilai seni semakin tinggi ketika kita berkarya secara mandiri dan alami. Kadang sehat memang bukan tujuan, namun sehat adalah sebuah syarat. Tidak bermaksud untuk takabur atau tinggi hati, namun saya bersyukur dalam perjalanan nafas ini selama hampir setengah abad, saya diberi kesempatan menjadi saksi dari kebaikan dan kecerdasan sebuah badan apabila kita bersedia secara bijaksana selalu menciptakan kesenangan pada organ tubuh kita. Badan bagus adalah bunga atau konsekuensi dari akumulasi investasi yang sehat. Bukan sebaliknya, mengorbankan sehat demi badan bagus. Hai Resistance. Rame banget ya hari ini. Semangat banget, mantap banget sih ini. Awal yang baik ya Ken? Yes, gimana nih guys perasaan Day 2 Classmates setelah memasak semua mapel di ASAT kemarin? Wah, mungkin udah pada lega kali ya Ken, karena udah bisa nyelesain tugas akhir tahun nih ya kan? Nah, tapi tentunya kita semua yang di sini tuh udah keren banget gak sih Sel? Bisa ngelewatin 1 tahun ini walaupun mungkin banyak drama, banyak kejadian ini itu nih sepanjang tahun. Yes, dan tentunya aku juga bersyukur banget karena kalian semua masih bisa hadir di tempat ini pada pagi hari ini dengan keadaan yang sehat dan tentunya penuh semangat. Yes, bener banget. Tapi ini udah pada kenal kita belum sih Sel? Harusnya beberapa sih udah ya Ken. Tapi sebagai MC baru nggak afdol nggak sih kalau kita nggak kenalan tuh? Yes, oke. Sekali lagi, hai, halo semua. Aku Kenzi dan di sini ada partner aku, Sela, yang akan memandu seluruh kegiatan hari ini. Tapi sebelum itu kita tes ombak lagi nggak sih ini? Boleh. Ini udah bisa dilihat nih semangatnya itu. Kita wajib tes ombak dulu nih ya. Boleh mungkin yang SMP dulu nih yang di depan-depan. Boleh ya, kasih semangat terbaik kalian. SMP Regina Pacis, mana suaranya? Wow, rame banget. Mantap banget sini. Semangat banget ya ini. Boleh SMA nih yang jumlahnya lebih banyak, harusnya lebih kenceng lah ya suaranya, lebih semangat dari adik-adiknya ini ya. Boleh SMA Regina Pacis, mana suaranya? Gila. 9.000 ya kan? Banyak banget. Satu Indonesia kesini men. Tapi Sel, hari ini kita ngapain aja sih di sini? Jadi hari ini itu dari jam 8 sampai 9.30 akan ada seminar bersama Kak Ade Rai. Selanjutnya 9.30 sampai 10 istirahat dan kemudian nantinya dilanjut jam 10 sampai 11.55 akan ada pementasan dari teman-teman kita nih. Wih, asik juga ya kegiatan kita hari ini. Udah gak sabar banget gak sih Sel ini? Iya dong. Wah tapi kok kayak di depan nih masih ada beberapa yang kayak kelihatan lemes gitu ya Ken? Iya ini, atau jangan-jangan mereka belum sarapan kali ya? Iya mungkin masih pada ngantuk nih. Mungkin. Yes. Nah kalau misalkan dari Kenzi sendiri udah sarapan belum nih? Aku belum sarapan nih. Waduh. Nah kalau yang lainnya nih udah pada sarapan belum?
udah lemes nih Ken. Tapi semangat kan untuk kegiatan hari ini? Gak ada suaranya Ken. Waduh gimana ya ini ya, padahal kita hari ini tuh bakal seru-seruan bareng. Iya, yaudah deh. Teman-teman ini udah pada kenal belum ya sama Kak Adera itu siapa? Mungkin beberapa udah ya Ken, tapi boleh lah ya dikenalin sedikit nih Ken. Jadi Kak Aderai yang lahir dengan nama Igusti Agung Kusuma Yudarai pada tanggal 6 Mei 1970 adalah seorang binaragawan natural profesional asal Indonesia. Beliau merupakan legenda binaraga yang telah memenangkan berbagai gelar internasional termasuk Mr. Asia dan Musclemania World. Setelah pensiun dari dunia kompetisi, beliau secara konsisten mengedukasi masyarakat luas mengenai pentingnya nutrisi, olahraga beban, dan pola makan sehat. Wah keren banget sih, mantep banget sih ini ya Kak Adera ini memang best. Mungkin langsung aja kita panggil Kak Aderai untuk bisa memaparkan materi pada pagi hari ini. Mari beri tepuk tangan yang meriah untuk Kak Aderai. Selamat pagi semua. Dalam rangka 75 tahun SMA Regina Pacis, kita kedatangan tamu istimewa, Mas Adera. Tepuk tangan untuk Mas Ade. Nah, jadi Mas Ade tidak akan presentasi atau apa, tapi nanti kalian bertanya, Mas Ade akan menjawab. Suster harap waktu yang 1,5 jam ini digunakan sebaik-baiknya. Bertanya, berdiskusi, karena Mas Ade ini pinter sekali. Jadi kita bisa belajar banyak dari Mas Ade. Mas Ade selamat datang Ya, di terima SMA kasih, Regina Sister Pacis. Vero. Semoga anak-anak bisa belajar Ya, terima dan kasih Sister. memiliki hidup yang sehat. Ya, amin Terima Sister. kasih, selamat. Ya, terima Ya. kasih. Ya. Halo adik-adik. Ya. Apa kabar adik-adik? Baik, sehat? Sehat ya, syukur. Adik-adik, pertama-tama mana anak-anak SMP Regina Pacis mana? Angkat tangan, tepuk tangan dulu dong. Ya, oke. Yang dari SMA angkat tangan. Yang SMA Regina Pacis. Oh iya, baik, terima kasih. Baik, adik-adik sekalian, terima kasih. Bersyukur hari ini saya bisa hadir di sini. Adik-adik, yuk kita belajar. Saya kebetulan memang ngobrolnya seputar satu topik yang sebenarnya paling sangat tidak menarik. Tahu gak tentang apa adik-adik sekalian? Tentang apa? Tentang kesehatan. Kenapa sehat tidak menarik adik-adik? Kenapa coba? Kenapa sehat tidak menarik? Karena masih kita miliki, baru menjadi begitu menarik pada saat dia pergi dari kita, pada saat kita sakit. Jadi mumpung masih sehat kita jaga. Adik-adik sekalian di sini, makanya kenapa kalau kita punya pola hidup yang sehat ya teman-teman, nanti adik-adik bisa belajarnya lebih optimal, bisa lebih baik lagi dalam berkarya dan sebagainya. Saya langsung aja memulai. Adik-adik di sini, siapa yang mau tanya sama Om Aderai? Ayo, angkat tangan. Siapa? Ayo. Siapa? Oh iya. Ayo, adek dari panitianya di bawah kasih ya. Ya. Oke, siapa aja boleh. Bagi yang mau bertanya? Ya. Jadi Silakan adik-adik. angkat tangan. Ya. Ya. Yang Boleh apa-apa, yang mau adik-adik. bertanya Ya. langsung berdiri aja. Ya, nggak apa-apa. Ya, boleh adik. Ya. Oke. Ya. Ya, silakan. Ya. Halo adik. Halo. Halo, Ya. Ya. Tenang dulu ya adik-adik ya, tenang ya. Kita ngobrol hari ini. Siapa yang mau tanya apa aja boleh sama Om Adera ya, dengan senang hati. Ya, namanya siapa? Namanya Kafka. Kafka. Ya, Ya, Kafka, baik. Bagus banget namanya Kafka. Ya. Kafka kelas berapa? kelas 10C. 10 tuh berapa ya? Kelas 1 SMA. Oh, 1 SMA. Oke, ya, 1 SMA. Iya, baik Kafka. Silakan Kafka. Ya. Jadi saya mau nanya untuk apa? Buat kita para pelajar ini kan Belajar betul. kadang kita itu suka sibuk, tidak bisa membagi waktu antara belajar, komunitas dan lain-lain itu dengan kesehatan. Betul, Nah, betul. Itu bagaimana apa
Mungkin caranya ini gitu ya. manggilnya apa? Om atau apa? Apa aja boleh. Ya. Ya, ya Om Madera aja deh gampang ya. Mungkin Kalau Om Madera kakak ya. kayaknya kemudaan ya. Ketuaan saya jadi dipanggil kakak. Ya mungkin Iya. Om Adere ada saran buat Ya. bagaimana cara kita bisa menjaga kesehatan dengan Baik. efektif, Iya. dengan efisien, tapi tetap apa ya? Iya. Gitu. Iya, Biar kita setuju, Kafka. bisa membagi Iya. waktu. Ya, baik. Kafka kan udah SMA juga ya. Ya. Dulu Om Ade juga sama memulai olahraga, terutama kebetulan kalau relate-nya ke binaraga ya. Tapi dulu kalau teman-teman tahu ya, saya lahir berat saya 2,5 kilogram waktu lahir. Saya lahir itu kurang lebih, jadi kalau teman-teman tahu, sekarang usia Om Ade, kalau 3 tahun lagi Om Ade bisa punya KTP seumur hidup. Tahu gak KTP seumur hidup? KTP seumur hidup kalau kita nanti umurnya udah 60 tahun. Jadi sekarang udah 57 tahun Om Ade. Ya. Ya, jadi waktu Om Ade dulu lahir 57 tahun yang lalu, Om Ade beratnya 2,5 kilogram. Nah, lalu waktu umur 10 tahun beratnya hanya cuma 25 kilogram. Jadi kurus memang. Tapi dari umur 10 tahun itu kebetulan senang olahraga dari SMP, SMA. Kebetulan SMP-nya Om Ade di Jakarta, SMP-nya di Sang Timur, di SMP Katolik di Sang Timur. Di kebetulan tempat dekat sana juga sebenarnya ada Regina Pacis dulu ya, tapi mungkin Regina Pacisnya beda ya, itu yang di Palmerah, yang di Jakarta. Ini yang di Surakarta ya. Om Ade di SMA di Canisius waktu itu. Nah, waktu SMA tinggi saya 183 ya. Tinggi saya sama nih waktu SMA, tinggi saya udah tinggi, jadi udah kurus gitu ya. Cungkring, beratnya 55 kilogram. Ya, beratnya 55. Nah, tapi waktu dulu karena Om Ade adalah pemain bulu tangkis waktu dulu. Jadi dari kecil saya udah ikut berbagai aktivitas olahraga. Mulai dari karate, mulai dari ikut juga, mulai dari bela diri yang lainnya, judo, ya pernah ikut silat juga. Tapi akhirnya jadi pemain bulu tangkis. Di SMA Om Ade jadi pemain voli dan sebagainya. Nah, poin dari cerita ini adalah Om Ade mau cerita aja ke teman-teman sekalian adalah bahwa salah satu cara yang paling gampang buat membuat kita biar badannya tetap fit itu, salah satunya sebenarnya adalah rajin melakukan aktivitas olahraga. Aktivitas olahraga terbagi atas 2, teman-teman sekalian. Satu adalah aktivitas olahraga. Boleh gak Om Ade jelasinnya pakai papan tulis, boleh gak? Boleh. Ya, boleh gak ke sini ya papan tulisnya? Nanti bisa di shoot ya di sini ya. Oke ya, kita ke sini ya. Nih, boleh dimajuin ke ini ya. Majuin. Kelihatan ya, Kafka ya? Kelihatan ya? Oke, jadi caranya sehat Kafka ya, caranya sehat katanya ada 3 hal yang membuat kita bisa sehat. 1, yaitu adalah yang disebut dengan namanya pendekatan gerak, namanya mulut. 2, namanya pendekatan gerak, namanya badan. Dan 3, pendekatan gerak, namanya napas. Nah, saya langsung jelaskan aja kepada teman-teman sekalian. Pernah dengar gak kalau mau sehat katanya mesti apa? 1, makan teratur. 2, olahraga teratur. 3, istirahat teratur. Ini adalah pendekatannya. Kalau teman-teman mau belajar lagi terminologinya, namanya terminologinya adalah pendekatan secara chemical, pendekatan secara mechanical, dan pendekatan secara emosional. Nah, teman-teman sekalian, nah dulu Kafka, Om Ade gimana caranya karena rajin terus olahraganya caranya, padahal kan sibuk ya di sekolah ya dulu. Nah, sibuk di sekolah tapi Om Ade melakukan satu aktivitas ini, yaitu adalah gerak badan, terbagi atas 2 kalau adik-adik tahu. Ini kita belajar kesehatan ya. Olahraga itu terbagi 2. Dua-duanya melatih otot. Tapi yang satu melatih otot jantung, namanya cardio exercise. Makanya karena jantung dari kata cardiac exercise. Yang kedua adalah melatih kekuatan otot rangka. Nah, ini yang namanya kalau teman-teman pernah dengar namanya latihan beban. Nah, jadi apa yang Om Ade lakukan pada saat itu? Om Ade melakukan 2 hal ini.
Kalau teman-teman di sini, cardio exercise-nya pasti banyak. Karena di sekolah banyak gerak, banyak aktivitas. Di sini banyak olahraga gak di sini? Banyak gak teman-teman? Banyak ya? Nah tapi ada satu aktivitas olahraga yang paling jarang dilakukan sama banyak orang. Itu adalah aktivitas latihan beban ini. Nah bebannya bukan berarti harus mengangkat beban dengan beban harus besi atau apa, enggak sebenarnya Kafka. Tapi caranya dengan cara apa? Menggunakan badan saya sendiri sebagai gym kita, yaitu adalah apa? Nah iya betul, pinter ya adik-adik ya, yaitu adalah push up, lalu pull up, lalu apa lagi? Sit up, ya betul ya. Siapa yang di sini kuat push up? Siapa? Angkat tangan. Angkat tangan. Angkat tangan. Ya. Om Ade punya poster ya. Om Ade punya poster ya. Punya poster ya, nanti Om Ade kebetulan hari ini nggak bawa, nanti Om Ade kirim. Siapa teman-teman di sini nanti Om Ade tanda tanganin posternya, bisa ditaruh di kamar ya posternya ya. Nah siapa di sini Om Ade kasih jatah hanya cuma 5 orang yang berani mau push up di sini, coba Om Ade mau lihat. Maju ke depan. Teman-teman yang mau maju ke depan silakan langsung Kalau saja udah maju 5 ke udah depan nggak ya. boleh lagi. 5 anak. 1, 2, 3, 4. Oke, nggak apa-apa, boleh tepuk tangan dulu dong. Ya, halo adik. Halo adik, salaman dulu. Ya, ya, halo, halo, halo. Ya, boleh tepuk tangan dulu dong buat teman-temannya nih semua. Ya, di sini. Teman-teman kuat gak push up ya? Kuat push up ya? Kuat gak? Kuat push up? Oke, ini Om Ade kasih tes ya. Kalau bisa berhasil push up-nya berarti Om Ade kasih hadiah ya. Oke, siap ya. Tapi nanti kasih hadiahnya menyusul ya. Suster Vero nanti menyusul ya suster ya. Nanti dikasihnya. Oke. Nah ini salah satu yang Om Ade sering lakukan. Sebelum mandi pagi Om Ade lakukan push up. Nah kadang-kadang di sekolah nggak ada kerjaan iseng lakukan push up lagi. Nah pas mandi sore Om Ade lakukan push up lagi. Sampai terakhir pas sebelum tidur kadang-kadang iseng lakukan push up lagi juga. Nah dulu berawal push upnya hanya cuma sekali jalan, cuma kuat hanya 10 kali. Istirahat 1 menit 10 kali lagi. Istirahat 1 menit 10 kali lagi. Jadi 5 set. Nah tapi belakangan sekali jalan nggak cuma 10, akhirnya bisa 20. Sekali jalan nggak cuma 20, akhirnya bisa 30. Sampai akhirnya sekali jalan bisa 50 kali. Istirahat, lalu Om Ade lakuin 5 kali. Nah sekarang tesnya di sini karena mau dapat poster ya. Om Ade suruh teman-teman sini push up 50 kali di sini. Oke? Siap? Siap ya? Udah siap maju, betul kan? Oke, di sini. Oke, tepuk tangan dulu dong teman-teman. Oke, siap ya. Sebutin dulu namanya dulu siapa? Andrew dari kelas XJ. Tepuk tangan buat Andrew. Ya, siapa? Nama saya Darren dari kelas 10H. Darren, boleh tepuk tangan buat Darren. Iya. Ada siapa namanya? Valdi dari 10H. Oke, tepuk tangan buat Valdi. Siapa lagi? Kevin dari 10G. Oh, Kevin. Boleh tepuk tangan buat Kevin. Ada siapa nih badannya bagus nih? Saya Samuel dari 10E. Samuel. Oh iya, tepuk tangan buat Samuel. Iya. Adik siapa? Saya Juyong dari 11G. Juong nih udah ada namanya. Dan satu lagi Anjali ya. Boleh tepuk tangan buat Anjali. Ya. Ngomong-ngomong Om Ade tanya kuat gak 50 kali? Sekuatnya aja ya. Gak apa-apa. Oke teman-teman. Semangatin mereka ya. Kalau gak kuat juga gak apa-apa. Yang penting berusaha. Ada istilah yang mengatakan adalah apa? Bahaya terbesar bukan ketika kita punya cita-cita yang tinggi dan tidak mampu meraihnya, tapi bahaya terbesar adalah ketika kita punya cita-cita yang rendah, itu yang kita yakini dan itu yang kita lakukan. Jadi teman-teman di sini, kalau mau punya sesuatu, yakinin aja, kalaupun nggak bisa nggak apa-apa. Oke, setuju? Oke, kita mulai sama-sama teman-teman. Ya, Kafka, nanti lihat ya, ini Om Ade lakuinnya kira-kira seperti ini. Oke, kita mulai. Siap? Oke, kita mulai ya. 3, 2, jangan pakai satu tangan ya, 2 tangan aja ya, nggak apa-apa ya. Nah ini tadi mau ada yang 1 tangan, jangan 2 tangan aja ya. Oke siap, 1, 2, 3, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1,
1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, udah setengah jalan. 6, 7, 8, 9, 30, ayo 10 lagi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, tarik napas dulu 8, 10 terakhir. 1, 2, 3, 4, 5 terakhir, 5 terakhir. 5, 4, 3, 2, 1. Boleh tepuk tangan dulu dong. Wow. Wow, 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 wow. Hebat banget teman-teman. Adik-adik, waduh. Hebat sekali ya, adik ya, selamat ya. Hebat, hebat, hebat. Suster, nanti sebagai penghargaan buat teman-teman adik-adik di sini, saya akan kasih adik-adik nanti poster buat teman-teman. Nanti dikirimin langsung ke Suster Vero. Boleh izin Suster Vero? Boleh tepuk tangan buat adik-adik di sini dulu dong. Siapa yang mau foto sama-sama kita? Ayo, setuju? Ayo foto bareng. Yuk di sini. Ayo. Ya sini. Fotonya ngepost gini ya. Oke. Siap. Ayo. Ada yang di depan sini boleh agak jauhan dikit biar kelihatan. Ya. Mana yang foto? Ya adek sini foto. Ngepost semua ya. Oke. Kasih lihat. Iya. Kasih lihat. Adik kasih lihat. Iya. Boleh tepuk tangan dulu dong buat teman-teman kita. Kafka, jadi caranya tadi ya, sebenarnya hanya kita pilih aja. Push up bisa kita lakukan anytime, any place, kapan aja bisa dilakukan. Kenapa kita senang push up tau gak teman-teman sekalian? Karena apa? Karena otot kita akan bantu kita untuk memberikan obat dari dalam. Dia memberikan signal kepada tulang, memberikan signal kepada otak. Kalau teman-teman tahu habis push up apa yang terjadi pada saat kalau dibilang otak kita, jadi ada satu penelitian mengatakan kalau teman-teman melakukan pengencangan otot. Nah, coba adik-adik yang gampang aja gini. Coba tangannya gini. Yang cewek aja deh sekarang gantian. Yang cewek tangannya gini. Nah, tangannya gini ya. Lalu Om Ade minta teman-teman untuk meremes tangannya ya. Remes yang kenceng ya. Remes yang kenceng. Habis itu langsung tahan. Oke, setuju ya? Itu namanya statik kontraksi. Ya, kita mulai ya. Adik-adik yang cewek, siap? Siap, tangannya ke atas dulu, tangannya ke atas. Oke. Nah, sekarang adik-adik pelan-pelan belajar untuk meremas yang kenceng. Nah, pada saat meremas apa yang ada di kepala kita? Dengerin dulu, dengerin. Ayo, kita belajar ya. Ya. Yuk, dari sekarang kita selalu belajar ya. Pokoknya dengerin aja. Nanti ngobrolnya belakangan nggak apa-apa ya. Siap ya? Kita remes tangannya, lalu kita kunci, lalu kita tahan. Ya, itu namanya statik kontraksi. Kita mulai ya, siap? Bayangin teman-teman yang cowok yang ngeselin. Ya, siap ya? 1, ya. Siap? 1, 2, 3. Kencengin yang keras, kencengin yang keras. Yang kencengin yang keras. Jangan tahan napasnya, tapi tahan genggamannya. Oke, 5, terus, tahan terus. 4, 3, terus tahan. 2, 1, lepas. Apa yang terjadi pada saat kita kencengin otot kita itu? Pada saat itu kita melakukan yang namanya aktivitas membakar gula paling efektif dalam waktu yang paling singkat. Saya tanya sama teman-teman, pernah dengar gak istilah, kalau saya makan nasi kebanyakan, makan roti kebanyakan, maka katanya saya jadi gemuk. Pernah dengar gak bilang gitu? Pernah. Ada gak yang merasa kebanyakan makan karbo katanya jadi gemuk? Pernah gak? Angkat tangan yang bilang merasa setuju sama saya. Katanya makan karbo jadi bikin gemuk. Betul gak? Betul gak? Ya, karena kebanyakan. Nah, saya mau kasih tahu sama teman-teman sekalian. Kalau teman-teman dari muda senang melakukan aktivitas latihan beban atau pengencangan otot. Jadi ini tadi Om Ade cuma kasih contoh aja. Waktu kita kencengin gini, ya, kita kencengin gini, itu kita bakar gula. Bayangin kalau kita akan lakukannya
Bayangin kalau kita lakukannya. Bayangin kalau kita lakukannya. Apa yang terjadi? Saya kasih tahu adik-adik sekalian. Saya izin ya. Kita belajar dikit ya, adik-adik ya. Ini belajar yang sederhana nih. Adik-adik, meskipun masih muda semuanya, Om Ade mau ngajarin pelajaran yang sederhana. Kenapa orang jadi gendut? Ya, nih Om Ade kasih tahu. Teman-teman suka makan roti gak? Suka ya. Makan mie suka gak? Ya. Makan kue suka gak? Suka. Makan nasi? Suka. Makan kentang? Suka ya. Makan kerupuk? Iya, suka juga ya. Boleh gak kita makan ini semua? Boleh gak? Jawabannya boleh. Tapi kalau kelebihan kira-kira bagus gak? Nggak bagus. Kenapa nggak bagus? Karena kalau kelebihan disimpan di dalam sel lemak. Nah, cara kerjanya adalah sebagai berikut. Yuk kita belajar ya. Kalau roti, mie, kue, nasi, kentang, kerupuk, keripik, dan kawan-kawan dimasukkan ke dalam mulut kita, dirubah jadi apa teman-teman sekalian? Dirubah jadi gula. Gula di dalam darah kita, waktu kita masukin makanan, gula di dalam darah kita naik apa turun? Naik, betul. Kalau gula darah di dalam tubuh kita naik, itu bahaya atau nggak apa-apa? Bahaya atau nggak apa-apa? Kenapa bahaya? Karena sistem syaraf kita sama kalau berbicara otak itu, kalau gula darah terlalu tinggi itu nggak bagus. Makanya kenapa badan kita harus menurunkan gula darahnya. Makanya pankreas kita merilis hormon namanya insulin buat turunin gula darah. Nah, cuma masalahnya gula yang ada di badan kita, dia akan ditaruh di mana? Kalau seandainya udah diambil kelebihannya, dia akan taruh di mana? Ini yang gampang aja teman-teman dulu ya, saya izin sebentar. Tapi tidak sesederhana itu. Kelebihan gula di badan akhirnya disimpan di dalam sel lemak. Tapi sebelum gula disimpan dalam sel lemak, dia kulonuwun dulu, permisi dulu kemana? Dia permisi ke liver. Itu namanya hati kita teman-teman. Dan dia permisi kemana? Ke otot. Nah sekarang adik-adik, ketika adik-adik banyak makan roti, makan mie, makan kue dan sebagainya, begitu masuk dirubah jadi gula, begitu gulanya tinggi, otomatis sama badan disimpan ke sel lemak. Tapi sebelum dia masuk ke sel lemak, dia tanya dulu, boleh gak saya di liver? Liver kapasitasnya terbatas apa kecil? Terbatas apa kecil? Terbatas. Jadi, mohon maaf, ini ruangan liver sedikit. Lalu dia bilang, boleh gak saya ke otot? Pertanyaan saya, adik-adik push up gak? Ada yang rajin push up, ada yang gak pernah push up, ada yang ini. Tergantung daripada masing-masing, kalau ototnya banyak, ototnya dikit, begitu ototnya rajin dilatih, maka memungkinkan kita untuk punya toleransi makan karbonya jadi lebih tinggi. Itu alasannya makanya kenapa buat teenager, buat teman-teman yang masih remaja, teman-teman itu punya ototnya banyak. Jadi memungkinkan makanya makannya bisa makan karbo, karena karbo kasih kita tenaga bagus, nggak apa-apa. Tapi pada saat dimana teman-teman nggak pernah melatih ototnya, maka setiap kali makan ini semua, akhirnya disimpan di dalam sel lemak. Jadi izin teman-teman sekalian, kalau teman-teman tahu, kalau kita rajin latihan otot kita, maka kemungkinan untuk gemuk itu jadi semakin susah. Karena otot kita adalah mesin pembakar gula, gudangnya gula kita. Jadi saya izin dari pertanyaan Kafka tadi, yaitu adalah Kafka, buat teman-teman yang SMA, buat teman-teman yang SMP, menyenangkan kalau dari kita sekarang ini, kita bisa melakukan berbagai aktivitas gerakan hanya dengan menggunakan tubuh sendiri. Satu namanya push up. Nah sekarang challenge yang kedua, saya katakan kepada teman-teman yang wanita di sini. Oke? Saya minta teman-teman yang wanita ada 5 orang naik ke sini. Siapa yang mau latihan ototnya? Gerakan apa kira-kira yang paling bagus buat wanita? Gerakannya namanya plank. Pernah tahu plank? Siapa yang tahu plank gerakannya? Siapa yang tahu plank? Tahu adik? Oh iya boleh Mike. Ya tepuk tangan dulu dong.
Ya, sini adik. Wow, hebat. Boleh tepuk tangan dulu. Adik sini. Ya, tahu plank ya? Tahu plank ya? Tahu plank ya? Oke, oke. Adik tahu plank ya? Ya, oke, makasih. Oh, ada lagi, 2 lagi. Oke. Baik, boleh tepuk tangan dulu dong. Yeay. Adik siapa namanya? Nama saya Keila dari kelas 11Z. Oh iya, boleh tepuk tangan buat Keila. Ya, adik siapa namanya? Regina dari 10E. Oh iya, boleh tepuk tangan buat Regina. Iya. Sama Kelly ya. Boleh tepuk tangan buat Kelly dong. Iya. Adik siapa namanya? Saya Rena. Oh Rena, boleh tepuk tangan dong buat Rena. Ya, satu lagi adik. Kalea. Kalea. Boleh tepuk tangan buat Kalea ya. Adik-adik bisa plank nggak? Bisa ya. Nah, jadi plank adalah salah satu aktivitas yang kita juga bisa lakukan setiap saat, setiap kali kita makan bakmi kebanyakan, makan roti kebanyakan, banyak apa, sebagian dari teman-teman ada bilang, ih saya nggak mau, saya takut kegemukan. Kadang-kadang wanita sering gitu kan, suka kan. Nah, jadi caranya ketika kita kencengin otot kita pada saat masuk makanan, apa yang terjadi? Begitu kelar 30 menit, adik-adik langsung plank, apa yang terjadi? Makanannya nggak jadi ke lemak, makanannya langsung ditarik sama otot. 60-80% daripada gula yang berada di pembuluh darah itu ditarik. Saya izin adik-adik sekalian, Om Aderai dulu ya, bersyukur dapat punya kesempatan bisa berprestasi. Waktu umur 26 tahun, itu berarti 30 tahun yang lalu, Om Ade itu tingginya 183, beratnya 90, kadar lemaknya di bawah 10%. Waktu dulu juara. Nah sekarang 30 tahun kemudian, umur Om Ade udah 56, mau jalan 57 ya, betul ya? Tingginya masih 183, beratnya masih 90, dan kadar lemaknya masih di bawah 10%. Maksudnya apa? Om Ade mau cerita. Maksudnya adalah cuma kasih tahu sama adik-adik sekalian adalah yang membedakan Om Ade dengan teman-teman yang Om Ade yang mungkin umurnya juga di atas sudah hampir mau 60 adalah dari dulu Om Ade sejak SMP, sejak SMA tidak pernah berhenti olahraga. Nah jadi jangan punya alasan yang lain yang cerdas, cukup dengan menggunakan badan kita sendiri. Jadi tiap hari aktivitas aja, mau push up boleh, mau squat boleh, kali ini kita plank. Ya, saya mau ajak adik-adik planknya harus kita coba ya. Ada yang pegang stopwatch gak? Boleh gak planknya hari ini kita 2 menit, boleh gak? Boleh? Siap? Boleh gak? Adik-adik hitung? Oke? Siap gak terima tantangan? Kan mau dapat hadiah. Ya, siap ya? Oke, Kelly bisa? Semua? Regina? Oke? Yuk, biar fair planknya Om Ade temenin. Oke? Ya, ayo di sini. Siap. Nanti Om Ade yang hitung ya. Ya, Ade langsung hitungin ya, mulai ya. Siap ya? Langsung aja siap dari sekarang. 1, 2, 3, pencet aja langsung. Ya. Oke, tepuk tangan dulu dong adik-adik. Yuk, dikasih tahu Ade udah berapa ya? Siap ya Ade ya? Ya, kalau nggak kuat boleh turunin dikit, nggak apa-apa, santai ya. Oke, udah berapa Ade? Ya. Nih, Om Ade kasih ininya berapa? 25 detik. Oke, lanjut lagi terus ya. Dikit lagi. 30 detik. Ya, oke, bagus. Dipercepat aja Mbak, nggak apa-apa. Kasihan adik-adiknya. Ayo, udah 1 menit ya. Udah ya, 1 menit ya. Ya, nah terus lanjut lagi dikit lagi. Oke, ayo adik-adik kasih semangat dong teman-temannya. Ya, oke, tinggal 30 detik lagi ya. Ya, kita hitung ya. Oke, ayo pelan-pelan. Dikit lagi ya Dek, tahan. Ketika otot dikencangkan maka yang terangsang kekuatannya tulang. Signal ke otak kita jadi lebih kuat lagi signalnya. Yang ada adik-adik habis plank, habis melakukan push up kadang-kadang ini. Oke, siap ya. Kalau capek pinggangnya turunin dulu. Turunin lututnya. Iya. Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, tepuk tangan dulu dong. Wow, hebat. Adik selamat ya. Sakit gak pinggangnya? Enggak apa-apa ya? Iya, adik bisa? Iya.
Kelly bisa? Bisa. Regina bisa? Ya, Kayla bisa masuk. Boleh tepuk tangan dulu dong adik-adik. Ya. Ya, oh mau tuh. Ayo kita foto dulu. Yuk di sini. Ayo. Boleh tepuk tangan sekali lagi dong, ya. Ayo semangat gini, Regina. Yuk semua teman-teman, yuk. Ya. Oke, terima kasih adik. Makasih ya, makasih ya. Boleh tepuk tangan sekali lagi teman-teman sekalian. Jadi gerakannya adik-adik, 1 push up, 2 plank, 3 ada yang disebut yang namanya squats. Keempat yang namanya lunges. Yang kelima, ini tadi udah kaki, udah ini udah apa semua. Satu lagi terakhir, mungkin sit up ya, atau pull up ya. Nah khusus untuk sit up dan pull up kita nggak usah lakuin ini apa, karena harus ada ininya, atau kadang-kadang kita push sit up. Sit up juga bisa ditolong juga sama si plank tadi, karena plank itu adalah, kalau sit up ini dia dinamis, kalau plank ini dia statis ya. Nah kalau squat gimana caranya adik-adik? Gimana caranya? Jongkok, bangun, berdiri. Jongkok, bangun, berdiri. Jongkok, bangun, berdiri. Melakukan gerakan itu habis makan bakmi sama bakso, apa yang terjadi adik-adik? Apa yang terjadi? Yang terjadinya adalah bakmi dan baksonya dipakai buat otot kita. Jadinya kitanya tambah kuat ya. Dan yang satu lagi, kalau lunges gimana caranya adik-adik? Caranya, kalau lunges caranya gimana? Caranya mundurin kakinya ke belakang. Mundurin kakinya ke belakang. Atau kalau adik-adik mau, maju ke depan. Adik-adik mau maju ke depan. Atau diam di tempat. Ini adalah gerakan-gerakan yang bisa dilakukan sama adik-adik ya. Sederhana. Kafka kurang lebih itu. Jadi beberapa gerakan yang tadi bisa dilakukan dengan menggunakan badan sendiri. Jadi tidak ada alasan, mau kita sesibuk apapun silakan lakuin aja. Kuatnya cuma 10 kali dikaliin. Kuatnya plank berapa kali dikalikan. Saya izin panitia tadi buat adik-adik yang tadi ke depan, tolong nama-namanya dicatat. Jadi nanti saya pulang ke Jakarta saya bisa langsung kirimin hadiahnya. Setuju? Boleh tepuk tangan dulu dong. Oke, siapa lagi yang mau tanya? Ayo, siapa? Oke, adik di sana. Angkat tangan. Oh iya, Samuel ya tadi namanya. Oh ya, Samuel. Samuel badannya bagus ya, boleh tepuk tangan dulu dong. Ya. Mau tanya apa Samuel? Saya Samuel dari kelas 10E, izin bertanya tapi mengenai gym. Oh mengenai gym, oke boleh Samuel, boleh. Di Regina Pacis ada gym nggak? Ada. Oh ada, Samuel suka pergi ke gymnya nggak? Lebih ke gym di luar aja sih. Oh di luar, oke. Pakai badan sendiri ya? Kayak calisthenics gitu Iya maksudnya? juga. Oke, ya mau tanya apa? Aku mau tanya kalau perbedaannya dari compound movement sama isolate movement. Waduh, pertanyaannya canggih banget nih. Iya. Oke, jadi perbedaannya kalau compound itu adalah melibatkan 2 otot dan melibatkan lebih dari 2 persendian. Kalau isolation movement adalah hanya melibatkan 1 otot dan 1 persendian. Contoh paling gampang. Kalau Samuel buat supaya otot dadanya supaya kuat. Tadi saya suruh apa? Push up. Nah, kalau push up berarti waktu kita dorong yang kenanya ototnya cuma 1 atau lebih dari 1? Lebih. Ya, apa aja kenanya? Tricep sama shoulders. Ya betul, bahu sama lengan sama dada, betul ya. Nah itu artinya apa? Disebut dengan namanya compound movement ya, karena melibatkan persendian bahu sama melibatkan persendian siku ya. Nah sedangkan kalau isolation movement buat chest apa lakukannya? Gerakannya?
Gerakannya Fly. apa? Adaptation, yaitu flies, betul. Jadi dengan gerakannya seperti ini aja, berarti yang kena hanya cuma satu bahu, persendiannya, dan yang kena cuma dadanya aja. Itu perbedaannya. Kalau gini memungkinkan Samuel untuk ngangkat lebih kuat. Kalau ini Samuel pasti lebih lemah. Tapi isolation dan compound dua-duanya satu sama lain harus dilatih dua-duanya. Ya Samuel dari sekarang udah rajin latihan, mesti terus ya. Oke, cukup itu aja. Makasih. Ada lagi yang lain? Ada satu lagi. Oh ya satu lagi, oke. Boleh tepuk tangan dulu dong buat Samuel. Apa? Samuel hardcore ya. Apa? Kalau misal hari Senin kita latihan di gym, Iya. terus hari Selasanya pagi kita kayak nggak ngerasa doms gitu, apakah ototnya masih terlatih atau tidak? Nggak apa-apa, latihan sebenarnya nggak masalah. Kalau capek istirahat. Tapi kalau latihan pada dasarnya apa tahu nggak Samuel? Setiap otot itu punya kemampuan untuk istirahat. Istirahatnya kurang lebih 24 jam, ada yang 36 sampai 48 jam. Tapi karena misalnya latihannya hanya cuma simple-simple kayak tadi menggunakan badan sendiri, memungkinkan kita 24 jam aja udah bisa latihan lagi. Tapi kalau capek, Samuel latihan otot yang lainnya aja, nggak apa-apa. Ya. Dan jangan lupa makannya proteinnya cukup, terutama buat teman-teman di sini. Setiap kali kita makan, kita selalu ketemunya karbo dan lemak. Karbo dan lemak kalau bisa, setiap kali makan selalu ada protein. Protein dari katanya namanya protos yang utama. Jadi makanya kenapa mesti ini. Protein, saya kasih buat teman-teman belajar tentang nutrisi ya. Siapa di sini yang bisa jawab, saya kasih hadiah lagi. Yaitu adalah siapa yang bisa sebutkan 5 sumber protein. Siapa angkat tangan? 5 sumber protein. Nggak boleh Samuel. Nggak boleh Samuel. Siapa? Adik di sana. Adik, yuk. Berdiri. Sebutkan biar diri, boleh. Ya, itu yang berdiri, ya. Oke, 2, nggak apa-apa. Oke, 2 adik, nggak apa-apa 2. Boleh 2. 2 orang. Oke, 2 ya. Sebentar. Karena yang berdiri 2, jadi saya bagi 2 pertanyaannya. Yang satu jawab sumber protein dari hewani, yang satu jawab sumber protein dari nabati. Oke? Oke. Baik, sekarang jawab dulu yang dari yang lebih susah deh. Siapa yang mau lebih susah? Ya, nggak apa-apa ya. Sebutkan sumber protein yang dari tumbuh-tumbuhan, apa aja? Masih harus 5 apa boleh kurang dari apa? Boleh kurang dari nggak apa-apa lah. Berapa aja yang jawab? Om Ade kasih hadiah. Setuju? Karena udah berani berdiri. Tepuk tangan dulu dong. Ya. Adik siapa namanya? Adik siapa namanya? Charles. Ya? Charles. Charles. Oke, Charles. Siap, Charles. Oke, sebutkan sumber-sumber protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Yang paling simpel tempe sama tahu. Tempe 1, 2 tahu. Nah, sumber dari tempe dan tahu itu berasal dari apa? Kacang kedelai. Betul, 3 berarti udah dapat ya. Tinggal 2 lagi ayo. 2 lagi. Ayo yang gampang. Yang gampang aja deh. Antara di binatang tapi dia juga nggak masuk ke binatang juga. Apa coba? Yang tiap pagi kita makan. Yang tiap pagi kita makan. Sumber protein yang gampang. Ya? Oh, ada tahu. Kasih tahu tuh. Kasih tahu Charles. Kasih tahu tuh. Charlesnya bingung. Satu lagi apa? Yang paling populer? Telur. Betul. Nah sekarang, ya Charles, betul ya. Telur ya. Nah cuma telur ada putih dan kuning. Yang nggak boleh dimakan yang mana? Yang mana? Yang kuning. Yang nggak boleh dimakan yang mana? Kan telur. Ada putih, ada kuningnya. Nggak boleh dimakan yang mana? Yang nggak boleh dimakan yang? Ya? Betul, kulitnya yang nggak boleh dimakan. Tepuk tangan dulu dong, pinter ya. Hebat. Tuh Charles bingung tuh Ade ya. Ini Ade teman-teman yang SMP malah tahu jawabannya. Boleh tepuk tangan dulu dong ya. Ya, oke. Charles, oke udah sukses. Dapat ya hadiah nanti ya Charles ya. Panitia nanti tolong catetin ya yang ininya. Oke adik siapa namanya? Siapa namanya? Ya. Mati ya? Boleh tolong panitia bantuin itu mic-nya? Ya. Jordan, oke Jordan. Sebutkan 5 sumber protein daripada hewani.
Dada ayam. 1 ayam, dada ayam. Iya, bisa dadanya, bisa pahanya. Oke, terus Sapi. 2 kambing, betul. Jadi kalau ayam daging putih, kalau kambing daging Daging merah. merah, betul. Apa lagi? 3 Ikan. ikan, betul. Ikan masuknya daging putih, daging merah. Daging putih. Daging putih, betul. 3 4 4 sapi, daging merah juga. 4 sapi, daging merah, betul. Sama satu lagi terakhir. Terakhir apa? Yang paling gampang aja yang kita suka dapetin di laut. Apa namanya? Yaitu makanan. Apa makanan laut bahasa Inggrisnya? Seafood. Iya, boleh tepuk tangan dulu dong. Ya, Jordan ya. Oke. Jordan nanti dapat hadiah juga ya, sama Charles. Boleh tepuk tangan buat Charles dan Jordan ya. Kalau Charles sama Jordan nanti udah gede bikin usaha ya, digabungin bareng tuh bagus banget. Nanti perusahaannya namanya Charles Jordan. Ya, bagus ya. Bagus banget itu ya. Oke. Adik-adik, sekarang saya ngomongin soal yang tadi udah ngomongin latihan. Tadi ngomongin makan, kalau bisa adik-adik ya. Lemak itu sebenarnya nggak usah takut kalau kita mau makan lemak. Tapi ada lemak yang baik, ada lemak yang buruk. Tapi lemak yang buruk, itu kenapa disebut lemak yang buruk? Karena apa? Karena biasanya kandungan lemaknya itu biasanya proses pembuatannya kadang-kadang panjang dengan pemanasan yang tinggi. Itu biasanya kadang-kadang datang dari margarin, minyak goreng dan sebagainya. Tapi lemak yang baik, nah yang bisa jawab ini adalah wanita. Saya mau yang wanita, yang cewek yang jawab. Nanti Om Ade kasih hadiah, sebutkan 5 sumber lemak yang baik. Siapa? Cewek, angkat tangan. 5 sumber lemak yang baik. Ayo, berani aja. Siapa? Siapa yang pelajaran biologinya pinter? Ayo, cepat. Ayo. Siapa? Ayo adek. Ayo dong, jangan lama-lama, angkat tangan. Ayo, 1, 2, 3 nanti. Oke, ada, oke. Ya, oke, baik. Ya, adek nggak apa-apa, belajar ya, sama-sama. Siapa namanya? Ya, boleh diskusi dulu sama teman-teman, boleh, nggak apa-apa. Ya, oke. Ya, lemak itu nggak perlu ditakuti, dia sumber energi, dia juga sumber dalam hal modalitas terhadap produksi hormon di badan kita. Nah, jadi lemak yang bagus bisa didapat dari mana aja, adik-adik. Ada siapa namanya? Oh ya, oke, diskusi dulu ya. Oke, boleh tepuk tangan dulu dong. Ayo semangat. Adik siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Kirana dari kelas 8E. Oh iya, Riana ya. Kirana. Irana. Ya. Ya, Irana. Boleh tepuk tangan buat Irana. Ya. Irana pinter ya. Biologinya ya pinter ya. Oke. Oke Irana, kita mulai. Siap Irana? Sebutkan sumber lemak yang baik yang kita boleh masukin ke dalam mulut kita, bagus buat badan kita. 1. Ikan. Kalau ikan tadi kan masuk ke protein, tapi Irana benar, ikan juga benar karena ikan salah satunya adalah, kalau lebih tepatnya lebih spesifiknya apanya ikan? Apanya ikan? Ada suplemennya tuh ya, teman-teman tahu ya. Apa? Kulit. Apanya ikan? Kulit. Kenapa? Kulit. Ya kulit boleh, dan satu lagi tadi betul minyaknya ikan. Ya, oke. Lanjut lagi. Yang kedua apa? Alpukat. Yang kedua Alpukat. apa? Bakso urat. Alpukat. Oh alpukat. Iya boleh tepuk tangan dulu. Alpukat benar. Iya. Tapi Irana kalau makan alpukat cuma prinsipnya cuma satu ya. Apa? Nggak boleh makan alpukat sama Biji. Hah? Bukan. Bukan sama bijinya. Ntar sama kulitnya lagi. Nggak boleh makan alpukat sama siapa? Sama temen-temennya. Siapa temen-temennya alpukat? Yang suka ada di tim teler dan tim Shanghai. Siapa? Yaitu adalah susu kental manis, ya, sirup dan sebagainya ya. Oke, lanjut lagi. Tadi yang kedua adalah tadi minyak ikan, 1, 2 alpukat.
Minyak ikan dari binatang, sumber lemaknya bagus. Lalu alpukat dari tumbuh-tumbuhan. Apalagi kandungan lemak lagi yang dari tumbuh-tumbuhan yang kita biasa makan. Apa? Durian, kuning telur. Apa? Putih. Kuning telur. Iya, kuning telur, boleh tepuk tangan, benar, tepat sekali. Ya. Satu lagi terakhir sumber lemak. Durian. Hah, kok durian? Kalau itu salah. Salah. Satu lagi, kalau kita makan gado-gado, kita makan ketoprak, kita makan sate, pakai bumbunya dia itu. Apa itu? Kacang. Yaitu? Kacang. Kacang-kacangan, boleh tepuk tangan. Ya, oke dah. Jadi nanti khusus buat siapa? Irana ya. Buat khusus Irana nanti posternya ada tulisannya ditujukan dari Om Aderai di tanda tangan buat Irana dan kawan-kawan gitu ya. Karena yang jawabnya kawan-kawannya Irana ya. Oke, baik. Jadi teman-teman sekalian, saya izin tadi kita udah ngobrolin soal makanan, ngobrolin soal latihan. Nah sekarang Om Ade mau ngobrolin soal mindset, cara pandang ya. Adik-adik sekalian, Om Ade cuma mau mengajarkan satu hal. Dulu waktu Om Ade jadi atlet, pertama kali jadi atlet binaraga itu waktu berprestasi, Om Ade itu sebenarnya cuma punya prinsip satu, yaitu adalah hargai proses perjalanan kita dan kita tidak boleh pamrih terhadapnya. Saya ulang sekali lagi ya, teman-teman sekalian. Satu, yaitu adalah menghargai sebuah proses. Kedua, kita tidak boleh pamrih. Maksudnya apa, adik-adik? Maksudnya, kalau kita menghargai sebuah proses, adik-adik belajar, nikmati belajarnya, nikmati sekolahnya, nikmati latihannya, maka taunya apa yang terjadi? Ternyata nanti prestasi, jadi pinter, jadi sukses itu malah yang cenderung mengikuti kita. Kita nggak usah pamrih terhadapnya. Om Ade boleh cerita gak? Boleh cerita? Diam dulu ya, sebentar ya, dengerin dulu. Suatu ketika ada seekor kucing kecil, dia sedang berputar-putar seperti ini. Kucing kecil berputar-putar dia seperti itu. Lalu kucing tua menghampiri, dengerin dulu ya, adik-adik belajar ya, dengerin ya. Dengan adik-adik belajar dengerin ini, nanti adik-adik pas sudah gede, nanti udah makin besar, makin ini makin paham. Ketika kita mau dengerin orang, nanti kita dapat ilmu yang lebih banyak ya. Saya izin nih, mudah-mudahan ini bukan jadi pertemuan pertama sama Om Ade dan akhirnya jadi pertemuan terakhir ya, mudah-mudahan enggak ya. Tapi Om Ade mau di kesempatan yang sedikit ini, Om Ade mau berbagi. Salah satu prinsip yang Om Ade sering lakukan adalah Om Ade bilang, yuk kita nikmati prosesnya, jangan pamrih sama tujuannya, nanti dia akan mengikuti kita. Nah ini berawal dari sebuah cerita. Ceritanya ada seekor kucing kecil, dia sedang berputar-putar begini. Ketika dia berputar-putar seperti itu, kucing tua datang dan menghampiri kucing muda itu dan bertanya, wahai anak muda, kamu sedang ngapain? Dia bilang, saya sedang mengejar ekor saya. Ditanya, kenapa kamu mengejar ekor kamu? Jadi kucing itu dia mengejar ekornya. Kenapa mengejar ekor kamu? Ditanya sama kucing tua. Dia bilang, iya karena saya sekolah di sekolah diajarkan itu. Loh memang kamu sekolah apa? Dia bilang, saya sekolah filsafat kucing. Di sekolah filsafat kucing diajarkan yang namanya dua hal. Yang paling utama dari seekor kucing adalah yang namanya katanya kebahagiaan. Dan bahagia itu letaknya ada di ekor kita. Makanya kenapa dari tadi saya mau kejar ekor saya terus. Saya berharap kalau seandainya saya bisa dapatkan ekor saya, maka kebahagiaan akan menjadi milik saya selamanya. Saya tanya sama teman-teman sekalian, kira-kira kalau ada seekor kucing mengejar ekornya, dapat gak? Bisa dapat gak? Nggak dapat ya, susah ya. Nah kucing tua itu bilang, wahai anak muda, saya besarnya di gang, saya nggak pernah sekolah filsafat kucing. Tapi saya tahu, kalau saya kejar ekor-ekor saya sendiri, maka saya tidak akan pernah mendapatkannya. Tapi apa yang saya lakukan, kata dia. Dia bilang, dia bilang apa? Saya hanya akan melakukan dua hal, katanya. Saya nggak ngejar ekor saya, tapi saya percaya bahwa yang paling utama dari seekor kucing adalah kebahagiaan, dan kebahagiaan itu letaknya memang ada di ekor kita, saya tahu. Tapi saya kebetulan karena di gang, saya nggak pernah sekolah filsafat kucing, jadi saya melakukan hanya cuma dua hal. Yang nomor satu adalah melakukan segala sesuatu dengan
senang hati. Nah, ini nomor satu penting. Jadi teman-teman langsung terjemahkan ini ke dalam belajar kita ya. Melakukan segala sesuatu dengan senang hati. Kedua, tidak hanya bermanfaat bagi diri saya, tapi juga bermanfaat bagi lanjutin coba kalimatnya. Dia bilang, satu, lakukan segala sesuatunya harus dengan senang hati dia. Yang kedua, lakukan segala sesuatunya tidak hanya bermanfaat bagi diri kita, tapi juga bermanfaat bagi kucing-kucing lainnya. Ini lagi ngomongin kucing ya. Ini teman-teman pay attention dong ya. Ini lagi ngomongin kucing-kucing lainnya. Jadi bermanfaat bagi kucing-kucing lainnya. Jadi artinya satu, melakukan segala sesuatu dengan senang hati. Kedua, bermanfaat bagi dirinya dan kucing-kucing lainnya. Maka apa yang terjadi adik-adik sekalian? Saya tidak perlu mengejar ekor saya, tapi ekor saya yang akan mengikuti saya kemanapun saya pergi. Paham adik-adik sekalian? Ya boleh tepuk tangan dulu deh kalau ngerti. Jadi adik-adik dulu, Om Ade jadi atlet. Kalau ditanya dulu mau jadi juara dunia. Oh nanti kalau bisa ntar bisa dikenal orang. Oh nanti punya prestasi. Oh nanti punya ini apa, nggak pernah kepikiran ke sana. Kepikirannya cuma apa? Cuma coba kayak Samuel tuh baru mulai. Senangnya apa? Oh saya senangnya push up. Oh saya senangnya latihan. Tapi gara-gara senang latihan pelan-pelan badannya lama-lama akhirnya badannya jadi bagus. Lama-lama badannya jadi sehat dan sebagainya. Jadi adik-adik izin, prinsip daripada kepala kita yaitu adik-adik kalau berkenan, selama adik-adik ya tahu ya saya kasih tahu. Apakah semua anak-anak di Jawa Tengah, lebih fokus lagi mungkin di Solo, atau bahkan lebih luas lagi di Indonesia, punya gak kesempatan bisa sekolah di Regina Pacis? Adik-adik dites dulu gak untuk bisa diterima di sini? Dites gak? Atau boleh langsung masuk aja gitu, suster? Gimana suster? Boleh masuk? Semuanya dites. Nah setelah melalui tes, akhirnya yang berprestasi akhirnya bisa diterima di Regina Pacis. Boleh tepuk tangan dulu dong buat Regina Pacis. Nah jadi maksud Om Ade adalah di luar sana banyak orang yang kepengen bisa sekolah di Regina Pacis tapi nggak diterima. Tapi adik-adik semua diterima di sini, di sekolahnya yang bagus. Om Ade lihat pengajarnya juga yang baik dan bagus. Jadi kalau berkenan adik-adik, kalau boleh ya adik-adik semua dengerin istilahnya pembelajaran hari ini, prosesnya dinikmati, sekolahnya di sini dinikmati. Nanti siapa tahu ternyata sukses akan mengikuti kemanapun adik-adik pergi. Setuju? Ya, amin ya. Boleh tepuk tangan dulu. Ya. Oke, ada lagi yang mau tanya? Silahkan. Ya. Siapa lagi yang mau tanya? Iya, adik. Ya, adik mau tanya apa? Nanti yang tanya juga dapat hadiah ya. Ingetin ya teman-teman ya. Oke. Ya, berdiri boleh. Silahkan. Perkenalkan nama saya Jesslyn dari kelas 8A. Jesslyn. Iya. Jesslyn, iya. Jesslyn kelas berapa? 8A. 8 berarti apa sih SMP ya? SMP. Oh SMP. Kelas 2. Oh kelas 2 SMP. Ya, Jesslyn. Nah, mau tanya apa Jess? Aku mau tanya tentang banyak hal karena papa aku titip banyak. Oh oke. Papa Papa titip ya. termasuk ke klub Om dulu. Oh gitu ya. Iya. Oh di mana? Waktu itu kayaknya sekitar Jakarta ya. Oh di Jakarta. Oh iya, iya. Jakarta. Baik. Salam ya buat papa ya. Iya. Apa pertanyaannya? Pertanyaan dari papa sebenarnya banyak, cuma Iya. ada beberapa yang aku mau tanyain aja yang Iya. penting. Deketin aja Jess. Deketin. Iya. Beberapa hal yang aku mau tanyakan itu adalah, Iya. biasanya kan kita kalau malam ini suka lapar ya. Iya Ya. betul. Suka lapar, Betul. kadang kita bisa mengatasinya dengan menggunakan makan bakmi atau makan sesuatu yang instan. Makannya karbo. Iya, karbo. Iya yang betul. instan. Akan tetapi kadang kan kita juga nggak kenyang atau bahkan itu malah membuat tubuh kita nggak sehat gitu kan. Betul. Iya. Betul. Nah pertanyaannya ini adalah Solusinya gimana? Ya, solusinya gimana dan kenapa kita kalau malam itu kadang suka lapar Iya. dan cara mengatasi paling tepatnya ketika kita Oke. lapar itu apa? Jawabannya ya Jess ya. Mudah-mudahan Jess ngerti ya maksudnya ini ya. Jawabannya adalah kalau badan kita lapar, ada satu yang namanya kayak penelitian hipotesa namanya ya Jess ya. Yang mengatakan adalah bahwa kalau kita badannya lapar artinya kuota protein kita kurang. Tahu kuota gak? Ya, jadi jatah protein kita tuh kurang. Makanya badan bilang minta makan karena kurang protein. Nah, ketika kita lapar tapi biasanya kita makannya protein atau karbo? Karbo.
Karbo. Makanya kebutuhan protein ini nggak terpenuhi, dan karbo, setiap kali kita makan karbo hanya nunggu kurang lebih setengah jam sampai 1,5 jam, badan kita langsung lapar lagi. Nah jadi bilangin sama papa, berarti kalau malam kepengen makan, masukinnya selalu protein. Protein yang paling gampang apa tadi, yang tadi dikatakan sama teman-teman? Protein yang paling gampang yang bisa dikonsumsi. Ya betul, telur. Jadi bilangin papa, Om Ade kalau malam lapar kepengen makan, Om Ade makannya apa? Lain telur setengah matang. Makan telur setengah matang, rasionya kasih tahu sama papa, rasionya 3:1. Artinya apa kalau 3:1? Kalau makan putihnya 3, kuningnya 1. Kalau makan putihnya 6, kuningnya? Cuman 2, betul. Kalau makan putihnya 9, kuningnya? 3. Ya oke ya, paham? Ya nanti bilangin papa ya gitu ya. Apalagi satu lagi? Satu lagi, iya. Ini pesan, boleh tepuk tangan dulu dong buat Jesslyn, iya. Apa Jess? Satu lagi Jess. Satu lagi pertanyaan itu adalah cara mengatasi anemia. Oh, itu. Oke, zat besi ya gitu ya. Sebenarnya kalau nanti diinvestigasi, bilangin sama papa itu sebenarnya permasalahannya itu kompleks, gitu. Bisa jadi karena satu dan lain hal gitu ya. Itu banyak karena banyak hal sih sebenarnya. Bisa jadi karena mungkin kurang zat besi, bisa jadi karena kurangnya misalnya ada namanya ferritin, ada. Selain itu juga bisa jadi kurang namanya mungkin vitamin D. Bisa jadi nanti kurang ada berapa. Nanti izin kalau berkenan, nanti papa suruh ngecek ke salah satu daripada kanal YouTube-nya Om Ade. Nah salah satunya adalah ada judulnya, kalau di IG ya, ada judulnya adalah Health Check-up versus Medical Check-up. Nah nanti Om Ade jelasin di sini salah satunya menjelaskan tentang kenapa. Udah ditonton bapakku. Oh udah tonton, oke. Ya itu alasan makanya kenapa kadang-kadang ternyata dari marka-marka kesehatan itu ternyata ada beberapa marka itu yang kadang-kadang kita nggak pay attention. Makanya kenapa kita ngerasa kok kayaknya jadi lemes, jadi cepet capek dan sebagainya. Ya, tapi selebihnya dari itu istirahatnya mesti cukup, makannya juga mesti lebih teratur. Mungkin bisa karena satu hal termasuk stres. Ya, makasih ya Jess ya, thank you. Salam ya buat papa ya Jess, makasih, thank you. Oke, baik. Siapa lagi yang mau tanya? Ayo angkat tangan. Oke, ke tengah dulu ya, ke tengah dulu ya. Nanti ke sana lagi. Adek, ya. Adek siapa namanya? Hero. Hero. Oke, Hero. Boleh tepuk tangan dulu dong buat Hero. Panitia boleh dikasih Hero. Hero tinggi banget Hero. Tingginya berapa Hero? Oh nggak tahu. Nanti diukur ya Hero ya. Kelas berapa Hero? Kelas 1. 1 SMA ya. Oke. Mau tanya apa Hero? Mau tanya gimana sih caranya mengatur pola makan hidup yang sehat untuk setiap hari? Iya, caranya 3 hal, Hero. 1, setiap kali urusan sama karbo kasih kita apa? Tenaga. Buat kasih kita tenaga. Bagus gak? Bagus. Pilihnya dari sumber yang alami, daripada sumber yang olahan. Kalau yang alami apa Hero kira-kira? Nasi. Nasi alami, betul. Apalagi? Roti olahan. Nah, paham ya? Kentang? Alami, betul lagi. Segala sesuatu yang kita bisa petik, kita bisa gali, kita bisa tangkap, kita bisa panjat, itu biasanya alami. Tapi kalau segala sesuatu yang keluar dari apa? Dari kotak, dari kardus, dari kaleng, ada barcode-nya. Itu namanya olahan. Kalau olahan teksturnya halus atau kasar? Kasar. Kalau olahan teksturnya halus atau kasar? Halus, makanya gula darah cepat naik, langsung disimpan dalam sel lemak. Tapi kalau yang alami teksturnya kasar apa halus? Kasar, makanya dia lebih lambat, makanya dia lebih bagus. Nah jadi kontrol karbo nomor 1. Nomor 2, prioritas protein. Selalu protein diprioritaskan. Jadi setiap kali Hero makan, selalu ada apa? Ada ikan, ada ayam, ada apa, nggak masalah. Karena hanya protein yang mengenyangkan kita. Dan yang terakhir, yaitu adalah Hero nggak usah takut sama lemak, tapi lemak yang baik. Tadi dikatakan ya, lemak yang baik apa aja tadi bisa dapat dari apa? Dari kuning telur, iya, dari mie ikan, dari protein selalu ada lemaknya. Ya, kurang lebih itu Hero. Ya. Apalagi? Sama kan tadi. Satu lagi. Adik-adik tenang sebentar ya, bentar ya. Yuk, kita habis ini udah nih ya. Kan biasanya pernah ada yang banyak yang mengatakan kalau kita makan di malam hari, mungkin di atas jam 7 malam, itu akan membuat gendut mungkin. Katanya makan di malam hari bikin gendut, jawabannya tidak, tergantung dari apa yang kita
Makan. Makan. Nah tadi jawabannya Om Ade ke Jesslyn tadi ke papahnya. Kalau Hero tetap mau makan malam, berarti masuk ini apa prioritasnya? Prioritasnya? Protein. Protein, betul sekali. Ya. Dan kalau seandainya ceritanya teman-teman makan mie instan, kenapa temennya mie instan ada namanya internet? Apa itu internet? Apa itu internet? Ya. Oh iya. Indomie telur kornet. Oh iya pinter. Nirbita. Boleh tepuk tangan buat Nirbita ya. Tahu gak Nirbita kenapa makan karbo digabungin sama protein, digabungin sama ada lemaknya kenapa? Karena tujuannya supaya lonjakan gula darahnya lebih lambat, jadi kenyangnya lebih lama. Kalau makan karbo sendiri dia cepet lapar lagi. Tapi makanya kenapa di-combine sama itu ya. Jadi kalau terpaksa harus makan karbo, karbonya dipadu sama protein dan lemak. Kurang lebih itu Hero? Terima kasih. Ya makasih ya. Hero nanti dapat hadiah juga, Nirbita dapat hadiah juga ya. Oke. Waktunya udah mau habis, masih ada lagi. Mau tanya apa lagi yang relate sama? Oh iya. Oh ke sana dulu ya. Ke belakang dulu boleh ya. Satu lagi nanti ke sini ya. Ke belakang dulu yang berdiri. Ya, oke. Oke, boleh tepuk tangan dulu dong. Kasihan yang berdiri di belakang Om Ade nggak sapa ya. Halo, siapa namanya? Halo, nama saya Justin Christian Warimantau. Saya dari kelas 10A. Nah, namanya siapa Ade? Justin. Justin, oke Justin. Justin kelas 2 ya? Kelas 1. Kelas 1, oke. Boleh tepuk tangan buat Justin dulu dong. Justin mau tanya apa? Saya punya 2 pertanyaan. Oke, baik. Yang pertama itu saya mau melakukan profesional olahraga itu. Iya. Nah itu butuh berat badan yang sangat rendah. Iya, Nah, betul, oke. Itu dengan cara apa? Justin olahraga apa maksudnya nih? Bisa dibilangin orang itu bukan olahraga tapi olahraganya go-kart. Oh go-kart, Balapan, oh betul, mesti masuk ke mobilnya kan, betul kan? Iya betul, berarti mesti turunin berat kan? Iya, mas saya buat biar lebih kenceng. Betul, iya. Justin berapa beratnya sekarang? Berapa beratnya? Om Ade kasih tahu nanti caranya cepet langsung. Justin beratnya berapa? 97, oke 97 sama Om Ade, sama, ya. Justin mesti mau turun berapa beratnya? Bagusnya berapa? Maunya berapa? Kurang lebih ya, itu sekitaran 65 sampai 70. 65-70, berarti kenaikannya hampir 20 kilo. Tapi emang Justin niat nih mau turunin? Niat banget. Niat banget, oke. Om Ade langsung kasih jawab 7 strategi buat turunin berat badan. Nanti kalau Justin masih belum jelas, izin, teman-teman izin ya. Nanti Justin pokoknya klik aja, jangan Aderai, kliknya Dunia Aderai Bakar Lemak itu aja ya. Dunia Aderai Bakar Lemak, klik, nanti akan ketemu Om Ade sama papan tulis jelasin itu. Tapi tipsnya gampang. Nomor 1, Om Ade kasih kalau berkenan nih buat Justin. Ini khusus buat Justin, nggak berlaku bagi teman-teman yang lain nggak. Buat Justin aja. Justin, boleh nggak kalau pagi bangun langsung aktivitas, makannya siang aja, boleh nggak? Emang kayak gitu. Ya, oke. Berarti skip breakfast, berarti itu namanya puasa. Alasannya kenapa Justin? Tahu nggak alasannya kenapa? Justin puasa. Supaya apa? Supaya kalau kita pagi bangun langsung aktivitas, badannya kan minta makan kan, betul kan? Tapi sama Justin nggak dikasih makan, cuma dikasih minum aja kan? Nah berarti badannya bilang, loh kok saya nggak dikasih makan nih Justin? Sedangkan kamu kan harus sekolah, kamu kan harus belajar, kamu kan harus mikir. Nah tenaganya dari mana? Jawabannya tahu gak dari apa? Lemak. Betul, lemak adalah cadangan makanan, energi kita, cadangan makanan, betul. Makanya kenapa Justin tidur berapa lama sehari? Kurang lebih berapa jam? 8. Betul, 8 jam. Begitu tidur Justin 8 jam, Justin tidurnya sambil merem apa sambil ngunyah? Merem. Sambil merem, betul. Jadi begitu Justin tidur sambil merem, begitu bangun, apa yang terjadi? Badannya minta makan. Sama Justin nggak dikasih makan, dikasih minum aja. Makanya badannya bilang, kok saya nggak dikasih makan? Makanya pada saat itu badannya apa? Badannya langsung bilang, ya udah saya akan pakai cadangan energinya Justin. Jadi tips nomor 1 adalah puasa. Oke? Tips nomor 2, setiap kali Justin makan karbonya ditaruh di belakang. Saya izin. Nih contoh, Justin pernah ke steakhouse gak? Pernah. Nah kalau di steakhouse ada 3 makanan yang keluar pada saat Justin waktu order makanan. Apa aja tuh Justin? Protein.
ada steak yang keluar, ada salad yang keluar, ada kentang yang keluar, betul nggak? Ada 3 yang keluar. Nah dari 3 yang keluar, pertanyaan saya, begitu Justin ngelihat 3 makanan itu, yang mana duluan yang Justin masukin ke mulut? Saya biasanya makan saladnya dulu. Ya betul, saladnya atau Protein. Yang paling terakhir apa ya? Protein. Yang paling terakhir apa yang kita makan? Dagingnya. Hah? Dagingnya saya. Apa? Saya biasa dagingnya. Iya, yang terakhir kalau terpaksa harus dimakan adalah kentang yang paling terakhir. Maksudnya itu. Ya, jadi makannya selalu karbonya di belakang. Lalu ketiga, prioritas protein. Kenapa prioritas protein Justin? Karena kalau Justin makan ikan, makan ayam, makan daging, maka Justin lebih cepat kenyang. Karena badan perlu effort, usaha, itu namanya thermic effect of food-nya itu lebih tinggi untuk mencerna makanan itu. Dan kalau bisa, kalau Justin makan lemak, misalnya lemak tadi kan, steak gitu. Berarti kalau lemaknya tinggi Justin makan, berarti syaratnya karbonya harus sedikit. Rendah, betul. Justin udah lakuin itu ya. Lalu lanjut lagi. Kalau berkenan Justin, banyak aktivitas gerak kardio, exercise dalam kondisi perut kosong. Satu lagi yang terakhir, yang Om Ade bilang, yaitu Justin harus latihan beban. Betul sekali. Alasannya kenapa Justin latihan beban? Ini waktunya udah mau habis, Om Ade mau kasih contoh. Justin, bayangkan badan kita adalah mobil kita. Mobil kita kerjaannya setiap kali selalu ke pom bensin, isi bensin. Tangkinya penuh. Nah gimana caranya supaya tangkinya itu bisa kosong Justin? Gimana caranya? Ya, jadi kan Justin kan mobil, badan kita kan kayak mobilnya. Nah hobinya ke pom bensin. Di pom bensin selalu isi bensin terus Justin. Nah jadi kan tangkinya penuh. Nah pertanyaan saya gimana caranya tangkinya supaya nggak penuh? Mobilnya dipakai kemana? Untuk olahraga. Pakai jalan jauh terus kan, itu namanya kardio, betul ya? Betul. Tapi ada cara lain, gimana caranya Justin supaya bisa, tangkinya bisa cepat habis tanpa harus kardio terlalu banyak. Justin mesti ngapain? Tidur. Hah? Tidur. Mobilnya ini ngomongin mobil. Gimana caranya Justin? Mobilnya, tangkinya kan penuh, diisi bensin. Nah bensinnya mesti cepat habis juga. Tapi tidak dengan cara mobilnya disuruh jalan jauh-jauh Justin. Tapi mobilnya tetap bisa, bensinnya bisa habis juga dengan cara apa? Siapa yang tahu dapat hadiah nih? Hah? Apa? Nggak diisi bensinnya. Ini bensinnya udah tetap diisi. Ini Om Ade kasih sayembara nih. Bensinnya udah diisi, penuh kan bensinnya kan? Kenapa? Dinyalain, betul dinyalain itu namanya kardio. Dinyalain terus aja nanti bensinnya habis. Kan lama, capek. Tapi ini dia enggak, bensinnya dia jalannya cuma sedikit aja sebentar, tapi bensinnya cepat habis. Gimana caranya? Dengan Adek? Apa? Oh di balapan digas gitu ya, dikencengin biar sedikit lebih boros. Itu bisa, benar juga. Tapi Om Ade kasih yang jawaban yang lebih cerdas lagi, yaitu adalah apa? Habisin bensin mobil satu dengan cara mobilnya suruh jalan jauh-jauh, bensinnya habis, betul. Tapi ada cara kedua, yaitu adalah dengan tingkatkan cc mobil. Paham nggak? Kalau cc mobilnya misalnya 2000-3000 cc, sama cc mobilnya hanya 1000 cc, borosan mana? 2000. Betul. Kalau cc mobil cuma 1000 cc, buat ngabisin 1 liter mesti jalan berapa kilometer? Hampir 15 kilometer. Tapi kalau cc mobilnya bisa 2000, 3000, bahkan 4000 cc, ngabisin 1 liter cukup jalan berapa kilometer? 5. Cuma 2 kilometer. Nah poin dari cerita ini adalah apa Justin? Poin dari cerita ini adalah kalau cc di mobil kita adalah mesin kita, kalau cc di badannya Justin adalah otot. Makanya kenapa Justin tiap hari latihan beban pasti berat badannya turun. Karena otak dan ginjal dan satu lagi otot kita adalah organ yang paling boros di badan kita. Makanya kenapa Om Ade berat badannya nggak naik-naik dari dulu, kadar lemaknya nggak naik-naik dari dulu, karena apa? Karena selalu tiap hari mengencangkan ototnya sehingga cc mobilnya besar. Itu yang Justin bisa lakukan, karena Justin adalah go-kart driver. Justin tahu urusan mesin kan. Kalau mesinnya tambah gede berarti kan tambah kenceng kan, tambah kuat kan. Nah jadi bayangin badan Justin adalah
mobil sendiri. Jadi CC-nya ditingkatkan. Setuju Justin? Paham? Oke, sukses ya buat Justin ya. Boleh tepuk tangan dong buat Justin. Adik-adik, sekali lagi terima kasih atas kesempatannya. Boleh tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Om Ade bentar lagi udah mesti balik ke Magelang. Om Ade tadinya mau bikin materi di sini, tapi tadinya katanya maunya talk show aja. Tapi yang ada Om Ade suruh ngomong sendiri. Ini tahu gitu tadi bikin presentasi ya. Tapi Om Ade mengucap syukur dan terima kasih atas kesempatannya. Udah bisa ngobrol sama adik-adik sekalian. Boleh tepuk tangan dulu dong adik-adik. Ya. Karena waktunya udah mau habis. Masih ada lagi yang mau ditanyakan atau masih cukup? Ya, udah cukup? Ya, masih yang nanya banyak. Boleh suster, nggak apa-apa? Masih nggak apa-apa? Satu lagi ya? Ya, satu lagi boleh ya? Oke, yang di belakang deh, yang terakhir. Yang ke belakang ya? Ya oke, yang ke belakang, paling belakang deh. Sorry ya adik ya, nggak apa-apa ya. Ya, ayo, yang paling belakang. Baik, perkenalkan nama saya Monica dari kelas 10C. Ya, hai Monica. Boleh tepuk tangan buat Monica. Monica mau tanya apa Monica? Nah, jadi gini Om, kan di dunia ini tuh ada manusia yang fast metabolism dan yang slow metabolisme. Nah, itu buat orang yang fast metabolisme dan pengen naikin berat badan biar bisa nge-gym atau apa ya, naikin massa otot itu gimana sih caranya? Monica belajar matematika mau Made ya sekarang ya, cepet ya. Okay. Apa yang menentukan metabolisme itu cepat dan lambat? Monica tahu gak? Yang menentukannya jawabannya adalah sebagai berikut. Berat badan dikurangi berat lemak, body fat, sama dengan disebut namanya berat badan murni yang dikenal yang namanya lean body mass. Jadi izin nih Monica. Berat badan kita dikurangi lemak kita, nanti ketemu berat badan murni kita. Di sini lean body mass. Nah lean body mass kalau dikalikan 22, itu sama dengan adalah yang disebut namanya BMR. Basal metabolic rate, jumlah kalori yang dibutuhkan oleh badan kita sekedar hanya untuk hidup. Paham ya Monica ya? Nah jadi BMR ini adalah jumlah kalori yang dibutuhkan oleh badan kita sekedar untuk hidup. Contoh kita langsung jawab aja ke Monica. Monica beratnya berapa? 56. 56. Monica pernah gak ngetes body fatnya Monica kira-kira berapa? Nggak pernah. Nggak pernah, tapi kalau Made lihat aja di sini ya, anggap aja. Monica body fatnya anggap aja misalnya, karena Monica juga masih fit dan sebagainya. Cewek kurang lebih 25%, ya? Oke. Kalau beratnya 56, tolong bantuin Om Ade pakai kalkulator. 25%-nya daripada 56 adalah berapa kilogram? 25%-nya body fat-nya Monica berarti? 16. 16 ya? Oke, berarti kalau body fat Monica 16, berat badan Monica 56, berarti lean body mass-nya Monica berapa? Berarti berapa? 40 kilogram. Nah 40 kilogram dikalikan 22. Berapa teman-teman? Tolong dibantuin sama dia lagi. 40 kali 22 berapa? 880. 880. Ini adalah kilokalori sekedar Monica untuk sekedar hidup aja. Tapi karena Monica masih SMA, badannya masih fit dan sebagainya, untuk supaya bisa memenuhi kebutuhannya dikalikan rata-rata berapa? 1,5 sampai maksimal bisa sampai 2. Kalau mau turunin berat badan kayak si siapa tadi? Adik siapa? Apa? Siapa namanya? Justin, betul. Justin. Berarti kalau Justin dikalikan 1,5 atau 1,3 Justin. Nah jadi izin teman-teman sekalian, ketika di 880 kalau dikalikan 2 sama dengan berapa adik-adik? 1000 berapa? 1760. Oke. Betul ya? Ini maksimalnya di sini. Kalau dikalikan 1,5 berarti berapa adik-adik? 880 dikalikan 1,5.
adalah berapa? Ada yang pakai kalkulator? Om Ade dikasih tahu? 1320. 1320. Ini adalah kebutuhan kalori daripada adik siapa namanya tadi? Monica 1320. Poin dari cerita ini Monica adalah, saya cuma ngasih tahu. Monica kan bilang, saya Om Ade metabolismenya cepat atau metabolismenya lambat. Metabolisme tinggi atau metabolisme rendah tergantung daripada jumlah basal metabolic rate. Nah, basal metabolic rate ditentukan oleh apa? Ditentukan oleh semakin Monica body fatnya rendah, maka nilainya akan tinggi. Kesimpulan dari cerita ini setelah belajar matematika yang sederhana ini, Om Ade cuma ngasih tahu Monica, jadi metabolisme kita akan selalu cepat kalau body fat kita rendah, otot kita banyak. Tapi ketika makin tua, otot kita makin berkurang, body fatnya makin naik, maka metabolismenya jadi lebih rendah. Maksudnya itu. Setuju Monica? Ya. Paham? Paham. Oke, baik. Thank you. Makasih Monica. Oke, boleh tepuk tangan dulu buat Monica. Masih ada 5 menit terakhir satu lagi. Mesti pertanyaannya yang paling bagus dong, yang bisa bermanfaat juga bagi yang lainnya. Gak cuma konsultasi ya. Oke? Pertanyaan yang paling bagus yang buat semua orang. Ayo, siapa yang bisa punya pertanyaan yang paling bagus? Ayo, Suster Vero yang mesti pilih. Jangan Om Ade deh. Suster Vero tolong pilih dari yang angkat tangan, siapa kira-kira yang pantas. Oke. Gak apa-apa ya adik-adik ya, nanti kita ngobrol lagi. Ya, Adik, ya. Halo Om, aku mau nanya. Ya, siapa namanya adik? Jadi begini, kerabat adik siapa namanya? Anin. Hah? Anin. Anin ya? Ya Anin. Anin mau tanya apa? Aku pengen nanya, kerabat aku itu adalah salah satu orang yang gaya hidupnya kurang sehat, bahkan sering banget ngerokok. Oh siapa? Maaf Anin. Kerabat saya. Oh kerabat, ada temen yang hobinya senengnya ngerokok. Oke baik. Iya. Pola hidupnya nggak sehat. Dia itu pengen tubuhnya itu lebih bugar lagi gitu loh. Betul. Bagaimana biar dia ini bisa kembali tubuhnya itu bugar setelah banyak melakukan gaya hidup tidak sehat, salah satunya merokok itu. Ya, tapi dia mau berhenti merokok gak, Anin? Mau. Ya. Kalau dia mau berhenti merokok, menurut Om Ade adalah bagus ya. Jadi kenapa orang ngerokok, kenapa hidupnya nggak bugar? Karena badan kita, darah kita adalah sungai kehidupan kita. Nah bayangin kalau sungai kehidupan kita, tiap hari kita sering buang sampah. Nah salah satu sampah yang kita buang adalah melalui apa? Melalui kandungan daripada rokok tersebut, makanya dibuang. Makanya kenapa terjadi yang namanya peradangan di pembuluh darah. Apa terminologinya namanya? Inflamasi. Nah makanya kenapa badannya nggak enak terus. Nah jadi tadi udah mau berhenti merokok kan? Iya. Ya udah mau. Jadi itu satu hal yang udah bagus, mau berhenti. Kedua, biasanya pelariannya dilarikan kemana? Biar dapetin juga yang namanya rasa puas juga dia lakukan. Yaitu dengan cara 3 hal tadi, yaitu adalah olahraga. Aktivitas latihan beban tuh bantu untuk menciptakan perasaan yang senang. Kalau orang olahraga katanya bisa bikin senang, apa tuh namanya? Yang yang dirilis adalah hormon kesenangan katanya namanya. Apa itu namanya? Siapa yang tahu? Wow, hebat banget kok bisa tahu. Boleh tepuk tangan dulu. Adik siapa namanya? Iya, pinter dari tadi jawab terus. Nanti adik juga dikasih hadiah ya. Ingat ya panitia, adik juga dikasih ya. Oke, bagus sekali ya. Jadi itu tidak ada kata terlambat. Kalau berkenan olahraga juga. Berarti atur makanan. Ingat sekali lagi apa? Kontrol karbo, prioritas protein, selektif terhadap lemak. Aktivitas olahraga jalankan rutin. Kalau mau latihan beban, tutup sama kardio, itu satu hal yang baik. Dan yang pasti adik-adik satu lagi terakhir, jangan mudah tersinggung. Jangan mudah sakit hati, jangan mengadopsi mentalitas konflik atau versus. Karena badan kita terlalu cerdas untuk dibohongi adik-adik sekalian. Jadi kalau adik-adik ribut terus sama orang, makanya badannya nggak enak. Ya, jadi kalau bisa jauh, ya jauh dari konflik, jauh dari mentalitas versus. Ya, kita berfokus kepada 3 kekayaan yang adik-adik mau dapatkan setelah saya izin. Adik-adik dengerin dulu nih. Sebagai terakhir penutup, Om Ade cuma bilang,
ada 3 perbendaharaan akan kekayaan yang adik-adik bisa dapatkan. Orang pikir kaya itu adalah posesi, apa yang saya punya, prestasi, apa yang saya lakukan, reputasi, apa kata orang terhadap saya. Itu juga boleh, silahkan. Tapi kekayaan yang sesungguhnya adalah ada 3 hal yang kita harus lakukan, dan mudah-mudahan di Regina Pacis teman-teman mendapatkan yang namanya fondasi dasar hal tersebut. Yaitu nomor 1 adalah kekayaan akan rasa bersyukur. Itu nomor 1, itu penting sekali. Yang kedua, kekayaan akan rasa pemaafan, punya pemaafan. Dan yang ketiga adalah kekayaan akan rasa keikhlasan, mesti punya keikhlasan. Jadi saya izin teman-teman sekalian, hal tersebutlah mudah-mudahan yang teman-teman bisa dapatkan. Ingat sekali lagi teman-teman, sebagai penutup, Om Ade mau kasih teman-teman hanya cuma sebagai bukan PR ya, hanya cuma kayak mau ngasih tahu teman-teman aja. Ini namanya rumus bahagia. Sebelum pulang ya. Gimana caranya kita bisa bahagia? Caranya katanya adalah rumus bahagia. Apa bahasa Inggrisnya bahagia? Apa bahasa Inggrisnya sehat? Healthy. Happy dan healthy dikontribusi katanya oleh S plus C plus V sama dengan H. H adalah, dengerin ya teman-teman ya, sebentar aja. Nanti siapa tahu ada yang nyangkut, ini bermanfaat sekali. Tapi kalaupun enggak apa-apa. Izin teman-teman sekalian. Healthy, sehat. Happy, bahagia. Ternyata kontribusi daripada bahagia dan kesehatan kita ternyata dikontribusikan oleh yang namanya S, C, dan V. Apa itu S? S itu adalah mindset kita, set point in our brain. Kontribusinya itu 48%. V itu adalah apa? Voluntary choices, keputusan yang kita ambil mulai hari ini akan mendekatkan kita pada bahagia dan kesehatan. Itu kontribusinya, itu kurang lebih sekitar 40%. Sisanya, condition of living, ini materi ini kita. Posesi, prestasi, reputasi kita, ternyata kontribusinya hanya cuma 6-12%. Nah, orang tanya, kenapa Om Ade bisa yang ini 48, ini 40, ini cuma hanya segini? Teman-teman kita lihat, kita mulai dari sini. Condition of living ini adalah posesi, prestasi, reputasi kita. Dulu saya bahagia kalau seandainya saya lulus sekolah. Begitu udah lulus berarti udah bahagia. Enggak, nanti bahagia kalau saya punya kerjaan. Udah punya kerjaan udah bahagia. Enggak, kalau seandainya saya punya kedudukan atau jabatan. Udah punya kedudukan jabatan udah bahagia. Enggak, kalau seandainya saya bisa lanjutkan lagi ke jenjang yang lebih ini, saya mau lestarikan dan sebagainya. Saya ulang sekali lagi. Dulu saya bahagia kalau punya motor. Udah punya motor, berarti udah bahagia? Enggak. Saya mau punya mobil. Udah bahagia punya mobil? Enggak. Saya mau punya rumah. Udah bahagia punya rumah? Enggak. Saya mau lebih banyak. Kenapa? Setiap kali kebahagiaan udah datang, kita selalu minta kurang lagi, minta lagi. Itu sifat manusia kita. Makanya di rumus ini dikatakan, karena kemampuan kita pandai beradaptasi, makanya kebahagiaan melalui material hanya akan berkontribusi 6-12%. Mindset, cara pandang kita, kekayaan akan rasa bersyukur. Punyanya nggak seberapa posesi, prestasi, reputasi, tapi rasa bersyukurnya tinggi. Maka hidupnya penuh. Punyanya banyak banget di sini, tapi rasa bersyukurnya kurang. Makanya hidupnya kosong. Makanya kenapa mindset 48%. Yang terakhir, 40% itu adalah voluntary choices. Keputusan yang kita ambil mulai hari ini yang mendekatkan kita pada sehat dan bahagia. Itu 40%. Jadi poin dari cerita ini apa teman-teman sekalian? Ini sebagai penutup saya izin teman-teman sekalian sekali lagi. 1, rubah cara pandang kita. Saya ingin merubah Indonesia nggak berubah buat kita. Saya ingin merubah dunia nggak berubah buat kita. Saya ingin merubah perilaku teman saya nggak berubah buat kita. Tapi kalau saya bersedia merubah cara pandang saya terhadap dunia, terhadap Indonesia dan terhadap perilaku teman saya, maka seketika itu juga teman kita,
dunia, Indonesia berubah di mata kita. Jadi poin dari cerita ini adalah rasa bersyukur, pemaafan, dan keikhlasan kita punya, maka dunia tuh jadi indah. Tapi ketika kita nggak punya itu, dunia jadi susah. Kedua, condition of living kita nggak apa-apa, kita jalanin aja. Kalau kita punya materi, kenapa tidak? Punya prestasi, kenapa tidak? Punya reputasi, kenapa tidak? Tapi reputasi itu di luar dari kuasa kita, teman-teman. Kalau ada orang tanya, misalnya tadi Justin ditanya, sebutkan reputasi Justin orangnya kayak apa kepada 100 teman-teman lainnya di Regina Pacis. Ada berapa reputasi yang Justin dapatkan? 100 reputasi. Ada yang bilang Justin oke. Ada yang bilang Justin ya biasa-biasa aja. Ada yang bilang Justin nggak oke. Semua jawabannya di luar kuasa kita. Karena kita tanya sama orang yang akan jawab terserah dia. Mau kita berbuat baik, dia mau jelekin nggak ada masalah. Posting, kita udah berbuat baik, komennya tetap aja bisa jelekan, tapi bisa juga baik. Jadi reputasi semua di luar kuasa kita. Dan terakhir, kalau berkenan teman-teman, kalau saya sudah merubah pola perilaku saya, mindset saya. Yang kedua teman-teman, kalau berkenan mulai hari ini, teman-teman dengan cara pandang yang baru, teman-teman coba aplikasikan. Mulai besok saya mau push up, mulai besok saya mau atur makan, mulai besok saya mau belajar lebih rajin dan sebagainya. Tiada kata terlambat, akhirnya kebahagiaan, kesuksesan, kelulusan, kelangsingan Justin dan juga teman-teman yang lain bisa kita dapatkan. Gak perlu pamrih, dia yang akan mengikuti kemanapun kita pergi. Saya ucapkan terima kasih teman-teman sekalian. Salam sejahtera buat kita semua. Baik, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Om Aderai atas kesempatannya karena telah memaparkan materi pada pagi hari ini. Mungkin sebelum kita beristirahat, kita akan melihat satu tayangan video tentang Om Aderai dan kemudian akan foto bersama. Seorang pelukis menggunakan kanvas sebagai media untuk mengekspresikan karya seninya. Seorang pematung menggunakan kayu dan batu sebagai media untuk mengekspresikan karya seninya. Seorang binaragawan sejatinya menggunakan tubuhnya sebagai media untuk mengekspresikan karya seninya. Kami bukan hanya seorang olahragawan, bukan hanya seorang pembelajar, tapi kami juga seorang seniman. Berbudaya melalui tubuh kami. Warisan budaya sehat adalah kemandirian, bukan ketergantungan. Nilai seni semakin tinggi ketika kita berkarya secara mandiri dan alami. Kadang sehat memang bukan tujuan, namun sehat adalah sebuah syarat. Tidak bermaksud untuk takabur atau tinggi hati, namun saya bersyukur dalam perjalanan nafas ini selama hampir setengah abad, saya diberi kesempatan menjadi saksi dari kebaikan dan kecerdasan sebuah badan apabila kita bersedia secara bijaksana selalu menciptakan kesenangan pada organ tubuh kita. Badan bagus adalah bunga atau konsekuensi dari akumulasi investasi yang sehat. Bukan sebaliknya, mengorbankan sehat demi badan bagus.